Ada penonton di bawah bilang, tiktokan aja bang. Si Oki nggak berani tiktokan. Benar kan Ki? Kamu takut rupanya pakai waktu. Nah, kan Takut gak tertib. Kalau takut ngomong. Kalau takut ngomong. Udah takut kok tertib aku rupanya. yang ngajak tiktokan langsung dia bilang. Enggak. Beda, siapa yang mulai tidak? Kan berarti kau udah takut pakai waktu. Siapa yang memulai sekarang? Takut kebal Bali kau. Hah? Takut kebal Bali sekarang. Ketinggian kali kau. Pakai berapa G kau tadi? Emang agamamu mengajarkan kamu untuk memfitnah orang lain? Memfitnah siapa? Kau fitnah sih? Loh, agamamu emang mengajarkan kamu seperti itu. Siapa yang memulai Kalian sekarang? datang ke rumah saya, kau buktikan, jangan cuma fitnah. Ngapain datang ke rumahmu? Aduh, Nggak datang ke rumahmu ngapain? Islam. Karistin. Kau nggak akan berkembang kalau nggak fitnah pribadi orang, ya kan? Apa yang kau fitnah? Apa yang kau fitnah? Fitnah apa? Sekarang kau berani apa enggak diskusi? Berani apa enggak? Ya sudah, siapa yang memulai? Silakan kau duluan. Aku atau kau yang mulai? Silakan kau duluan. Oke, teman-teman, simak ya. Tema yang kita angkat sepakat ini teman-teman. Al-Quran atau Bible yang merupakan firman Tuhan atau wahyu yang datang dari Allah. Ya, sebelum kita membahas tentang isinya, kita harus berikan dulu legalitasnya, di mana kita tersebut mengklaim dirinya memang datangnya dari Allah, oke, atau dari Tuhan. Nah, ketika kita membahas tentang Al-Quran, ya. Nah, dalam surah Asy-Syura ayat 992 sampai 193 ini legalitasnya ya, jelas ya. Ketika dikatakan Al-Quran itu datangnya dari siapa, Faru? Dari Allah. Mana datanya, Faru? Surah Asy-Syura ayat 192 sampai 193. Kan pigi dia, pompa dulu dia. Giliran yang bernarasi pigi dia coba. Ikutin, kau lanjut. Nah, pakai headsetnya aku dengar. Aku pikir pompa. Memang lah. Oke, Dinda. Nih, legalitasnya di sini. Dalam surah Asy-Syura ayat 192-193. Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Allah seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Nabi Muhammad SAW, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. 192 sampai 193. Nah, bahkan jika ada orang-orang yang meragukan Al-Quran itu datangnya dari Allah, Allah memberikan tantangan dalam surah Al-Baqarah ayat 23 nih. Nih, Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 23 ini ditantang lagi nih. Allah memberikan tantangan nih. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa itu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, kalau ragu ini Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah ditantang? Buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Sayangnya, waktu aku karistin, aku tak temukan satu ayat pun di dalam Bible yang memberikan tantangan seperti ini. Seandainya saja Bible mengatakan, jika kamu dalam keraguan-raguan bahwasanya Bible ini datangnya dari Paulus, buatlah satu cerita, buatlah satu dongeng, buatlah satu kiasan, atau buatlah satu perumpamaan seperti yang tertulis di dalam Bible ini. Oh, nggak sampai 5 menit udah aku bikin Ki 300 karangan. Sudah kau buatkan itu 300 karangan. Apalagi kalau menceritakan begini, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Aku bisa bikin kalimat yang lebih hot daripada itu. Bisa aku. Ya kan, di situ dikatakan karena wanita jalang adalah lubang yang dalam, perempuan asing adalah sumur yang sempit. Aku bisa bikin cerita yang lebih sempit lagi, bisa aku. Terus dikatakan di situ, buah dadamu, kamu seperumpama pohon kurma dan buah dadamu adalah gugusannya. Aku bisa lebih bikin
lagi ya bahwasanya buah dada itu adalah tandan kelapa, bisa gitu loh. Apalagi cerita-cerita dalam Yeskiel 1 nomor 1 sampai 3, Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3, di mana cerita tentang Oholah dan Oholibah. Mereka bersundal pada masa mudanya, buah dadanya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Anda bisa. Bisa. Cuman sayangnya Bible kalian tidak mampu memberikan tantangan. Udah tarik nafas dia. Tarik nafas dia udah. Bible kalian tidak berani memberikan tantangan ya bagi pembacanya untuk membuat satu kitab seperti Bible. Sekarang Dinda Oki, perhatikan abangnya. Abang berharap kau tadi nggak kena pompa kali ya. Jangan diskusi setelah pompa, nggak nyambung kok nanti. Jika memang apa yang tertulis dalam kitabmu itu merupakan firman Tuhan, kasih satu data yang eksplisit di mana di situ dikatakan bahwasanya Bible ini tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus ini datangnya dari Tuhan. Mana datanya Dinda? Ya, ingat Dinda, aku harap tadi nggak pompa duluan, ya nyambung. Kalau nggak nyambung, berarti tadi baru pompa dia nih. Siap. Memang ajarannya mengajarkan seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, semakin Faruk fitnah tentang pompa dan pompa, dia sedang menegaskan ajarannya sedang mengajarkan seperti itu. Ya, diperbolehkan untuk memfitnah karena itu memang ajarannya. Ya, itu memang ajarannya. Makanya saya tantang kalian datang ke rumah saya, buktikan itu. Tapi nggak ada satupun yang berani datang. Yang pertama, warung saya difitnah jual makanan non halal, ya kan. Yang kedua, saya difitnah pompa. Itu memang ajarannya. Ya, memang ajarannya mengajarkan seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke tema pembahasan ya teman-teman ya. Kita buktikan Alkitab atau Al-Quran yang adalah firman dari Tuhan. Ya, bukti kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan. Ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya. Jadi kita harus bedakan dulu teman-teman. Kalau Alkitab tidak pernah mengklaim dirinya sempurna. Karena apa? Kami bukan agama yang agama tukang klaim. Segala sesuatu kami klaim milik kami tanpa data dan tanpa dalil. Cuman modal congor, modal klaim. Ya. Itu. Makanya Alkitab itu bukan modal klaim. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita tahu semua di dalam Alkitab itu sempurna. Segala sesuatu dituliskan. Ya. Mana bukti kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, berbicara tentang Amsal yang kau bawakan tadi, kau lupa di dalam imanmu disiapkan bidadari-bidadari. Mau saya bukakan semua data dan dalilnya? Bahkan pendapat-pendapat ulamamu tentang 72 bidadari. Mau saya bukakan semua datanya. Kalau kau mau masuk ke ranah situ, kau babak belur. Kau babak belur aku bikin setelah ini. Ya teman-teman ya. Itu kita belum menjawab apapun. Karena apa? Ini masih opening statement. Kita tidak ada pertanyaan ya di opening statement. Kalau memang pernah berdiskusi, tapi wajar orang ini tidak tahu. Ya, seperti apa diskusi itu. Pokoknya gas mau bertanya aja. Ya, jadi jelas. Dan saya perlu tegaskan juga, Alkitab itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit terus jadi kitab. Yang saya bingung ketika kau mengatakan tadi Allahmu menantang. Ketika Allahmu menantang membuat satu kitab, yang jadi jurinya siapa, Pak? Kalau orang membuat tantangan itu ada jurinya. Jurinya siapa? Bingung. Kok Allah menantang? Untuk apa menantang?
Bahkan kau mengatakan sendiri tadi, Al-Quran mengklaim dirinya adalah firman dari Tuhan. Itu kan kau sendiri yang mengatakan, itu klaim. Itu klaim. Tapi pertanyaannya bisa dibuktikan atau tidak? Kau sendiri yang mengatakan, itu klaim. Bisa dibuktikan atau tidak? Ya, mulai emosi ya kan. Nanti lidahnya begini-begini nih, kayak videonya. Ada videonya, teman-teman mau lihat? Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Alkitab tidak pernah mengklaim dirinya sempurna, tetapi Alkitab ketika kita baca, Alkitab itu sempurna. Alkitab adalah firman dari Tuhan. Ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di mana datanya? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya teman-teman, di opening statement saya tidak mau bertanya dulu tentang Iman Farouk karena belum waktu kita bertanya. Kita ikuti aturan yang ada, yang sering kita berdiskusi. Opening statement kita akan menjelaskan iman kekristenan. Jadi Alkitab itu bukan kitab gedebuk turun dari langit langsung jadi sebuah kitab, enggak. Alkitab itu adalah ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, teman-teman Kristen, kencangin tap-tap layarnya karena kita udah lama nggak live ya teman-teman ya. Dikencangin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di share-share ulang. Silakan. Kan sibuk. Bisa lanjutnya ini? Sibuk nggak? Oke, dikirim pindah. Bisa lanjut nggak? Sibuk nggak? Oke, teman-teman ya. Di awal narasi tadi, Bang Farouk sudah bangun kerangka berpikirnya. Jika memang Bible itu datangnya dari firman Tuhan, datangnya dari Tuhan, mana datanya? Oke, ibaratnya ini ujian di sekolah. Jika memang Bible itu adalah firman Tuhan, di mana data dan legalitasnya? Oke menjawab Matius 28 nomor 20. Nih. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nyambung pun enggak? Gila enggak kawan-kawan? Gila enggak? Kan dulu tapping di bawah, nanti dia bilang gila karena pompa ini, karena pompa dia gila, tersinggung ini. Gila enggak? Gila enggak? Kan bilang dulu gila. Makanya aku bilang, inilah dampaknya kalau kita pernah menggunakan narkoba. Saraf-saraf di otak itu banyak yang berputusan, jadi nggak nyambung. Kita minta mana datanya? Bible kamu itu mengklaim datangnya itu dari firman Tuhan, mana datanya? Kok kasih Matius 28 nomor 20? Dibilang gila, tersinggung. Bangga kalilah teman-teman Kristen ini punya apologet segila Oki ini, gila. Sama analoginya, ditanya sama Oki, 1 tambah 1 berapa? Oki mengatakan, pada mulanya semangka aku beli di pasar sebanyak 2 biji dan 3 biji. Gak nyambung. Terus kok jangan framing, oh Bible kami ini gak pernah menyatakan mengklaim begini begitu. Jangan tolak runutan disiplin ilmu dalam ranah diskusinya, dalam dialektikanya, berikan datanya gitu loh. Mana? Kalau kau berpegangan kepada ini, Matius 28 nomor 20. Tapi jangan narik kemana-mana ya, ini saya tanggapin saja ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kapan Yesus ngajarkan Kristen makan babi? Kapan Yesus ngajarkan Kristen itu berkuluk panjang gak sunat? Kapan Yesus ngajarin Kristen pergi ke gereja hari Minggu tepuk-tepuk nyamuk, bangkit berdiri, joget-joget pargoy kerasukan? Kapan pula Yesus mengajarkan kalian untuk merayakan hari Natal? Tapi ini hanya sekedar
ya, tidak ada satupun dari ritual yang kalian lakukan merupakan ajaran dari Yesus. Yesus gak pernah ngajarin kalian makan babi, kalian makan babi. Yesus gak pernah ngajarkan kalian. Ambil aja nanti transfer. Yesus gak pernah ngajarkan kalian ya untuk jangan bersunat, kalian nggak bersunat. Tolonglah ya Allah. Sekolah teologi kok kupikir kau bakal waras, rupanya makin gila. Berjuta-juta uangmu kau habiskan sekolah teologi, kau kupikir makin pintar, kau ternyata makin gila. Seakan-akan aku mau nyanyi nih teman-teman. Tolonglah aku dari orang gila ini, selamatkan warasku dari gilanya ini. Adakah seorang Kristen yang waras untuk lawanku diskusi? Gila, gila, gila. Kau sudah gila, nggak pakai otak. Ditanya apa, jawabmu apa? Bangganya kau jadi gila. Lakinya tunjukkan. Aku yakin dan percaya kau itu sudah sembuh dari narkoba. Aku yakin dan percaya. Tapi tunjukkanlah, gitu loh, tanda-tanda kau itu sudah sembuh dari narkoba itu. Dengan apa? Nyambung diajak ngomong. Kalau nggak nyambung diajak ngomong, itu masih pengguna narkoba, itu dicurigakan, Ki. Nggak nyambung, kau tahan napas dia. Ya, kasih datanya Ki ya, kasih datanya di mana dalam Bible dikatakan firman Tuhan, silakan. Oke, yang mana? teman, silakan. Ya, teman-teman, jadi ketika Faruk berdiskusi lebih banyak hujatannya, mengatakan gila, mengatakan pengguna narkoba, dia sedang mempermalukan agamanya sendiri. Karena mungkin di dalam agamanya ketika berdiskusi tentang agama itu diperbolehkan seperti itu. Ya, tidak masalah, kita tidak perlu ikuti gaya-gayanya seperti itu, kita tidak perlu ikuti ya teman-teman ya. Kita tunjukkan kita orang yang punya pendidikan, kita tunjukkan kita orang yang pernah sekolah, ya kan? Karena apa? Orang sekolah itu punya adab, punya cara menghargai lawan diskusinya. Tidak seperti itu ya teman-temannya. Dia sedang mempermalukan agamanya. Mungkin agamanya mengajarkan dia berdiskusi seperti itu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Oke. Yang pertama saya sudah mengatakan berkali-kali sama Faruk Syanipar, Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Alkitab itu adalah ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, makanya kami percaya Alkitab itu adalah firman dari Tuhan, adalah ajaran dari Tuhan. Mana datanya? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Kalau kau tidak mengerti, saya memaklumi itu. Kenapa kau tidak mengerti untuk hal itu? Karena kau memang tidak pernah menempuh bangku pendidikan. Ya. Karena kau terlalu sering membenturkan kepalamu ke tembok, bahkan kau tidak pernah sekolah sampai merasakan S1, S2. Itu SMA pun saya nggak tahu kau pernah lulus atau enggak. Ya Faruk ya, buktinya kau kerja sampai sekarang cuma jadi serikiti. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jangan salahkan saya teman-teman. Dia yang memulai. Ya, dia yang memulai bawa-bawa sekolah teologi makin gila katanya. Itu. Oke, saya sudah jawab Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan Uniripa sendiri memprotes debater-debater mereka yang nggak punya ilmu ini teman-teman. Ya karena cuman modal menghujat, modal ngomong-ngomong nggak jelas. Beda kalau Uniripa dia pernah sekolah. Dia kuliah, dia tahu cara berdiskusi yang punya adab, bukan teriak-teriak gila, gila, gila. Itu tandanya kau tidak pernah sekolah. Ya, itu kualitasmu berdiskusi. Makanya kalian diprotes sendiri sama saudara kalian, ya kan? Nggak ada ilmu, nggak pernah sekolah. Itu adabnya pun tidak ada. Oke, pertanyaan saya kepada Faruk Syanipar.
Ya, pertanyaan saya kepada orang yang tidak pernah makan bangku pendidikan ini. Pertanyaan saya, kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan, jawab pertanyaan saya. Di mana Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad satu data di dalam Al-Quran? Ya, pakai data dan pakai dalil. Kalau saya jelas, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan ajaran Tuhan Yesus itu yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang pertama. Di mana Allah mau berfirman secara langsung kepada Nabi Muhammad? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak mansuh? Jawab pakai data, jangan pakai congor. Ya, katanya pintar, katanya bukan orang gila. Jawab pakai data. Ya, sekarang yang sedang ngomong dengan Faruk adalah orang yang Faruk anggap gila. Tapi saya menjawab pakai data, ya kan? Saya tidak menjawab pakai congor. Mari kita buktikan teman-teman kalau Kristen itu punya kualitas diskusi yang berbeda. Kita tidak perlu mengikuti hujatan-hujatan dia. Ya, tentang gila apa segala macam. Karena apa? Kristen kita punya kualitas yang berbeda. Agama kita mengajarkan kita untuk menghargai orang lain. Ya, karena kita pernah makan bangku pendidikan, karena kita makan sekolah, maka kita tahu caranya beradab, tidak memfitnah. Kita tidak perlu ikuti fitnahnya, dan kita tidak perlu marah terhadap fitnahnya, karena kita tidak melakukan itu. Ya teman-teman ya, memang mereka tidak akan bertahan kalau tidak memfitnah. Seperti itu teman-teman. Oke, jawab pertanyaan saya Faruk Syanipar. Jawab pertanyaan saya pakai data, pakai dalil. Di mana Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad? Itu yang pertama. Yang kedua, jawab pakai data dan pakai dalil juga Faruk Syanipar. Ya, kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak mansuh? Ya, jawab pakai data. Kalau nggak dijawab pakai data, kita buang teman-teman. Kita nggak peduli dengan orang yang tidak mau berdiskusi. Silakan. Mau kabur itu, udah bilang. Nanti kabur. Faruk, saya nggak pernah kabur. Saya nggak pernah kabur. Ngancam-ngancam Gak apa-apa. Makin kau menghujat, makin kau merendahkan agamamu. Makin kau menghujat, makin kau merendahkan agamamu. Bahkan cara diskusi kalian itu diprotes sama saudara seiman kalian sendiri. Dah, terima. Cobalah kawan-kawan, siapa yang menghujat dia kawan-kawan kan? Kalian simaklah dulu, nyambung nggak jawaban dia, nyambung nggak? Nyambung nggak? Cobalah, dibilang gila dia tersinggung, cobalah. Dia mengandar-andar membangga-banggakan sekolah STT dia. Kau pakai, kau dengar telinga kau nih Dinda, kau dengar telinga kau nih. Sekolah tak menunjukkan kau pinter, tapi pernah belajar. Banyak orang pinter lahir bukan dari bangku sekolahan. Sekolah, pernah makan bangku sekolah itu bukan bukti nyata kau pinter, tapi bukti kau pernah sekolah dengan kau punya sertifikat gitu loh. Tapi banyak orang pinter itu lahir bukan dari bangku sekolahan. Kecerdasan seseorang itu tolak ukurnya itu bukan karena sekolah gitu loh. Ya, terus bukti yang kedua, Oki ini gila, ya kan? Selain tadi karena bukti pertama nggak nyambung, ketika ditanya mana datanya di dalam Bible, di mana Bible mengklaim dirinya datangnya dari Tuhan. Ya, bukti kegilaan dia apa teman-teman? Pertanyaan dia itu membuktikan dia gila. Mana ayatnya Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Di awal narasi tadi aku udah kasih sama dia surah Asy-Syura ayat 192 sampai 194. Masa harus kubuka lagi? Kan di situ sudah dijelaskan. Quran itu, wahyu itu dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Terus kau bertanya, mana ayatnya? Kalau Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Kan gila kau. Itu bukti kedua kegilaanmu. Gitu loh. Aku udah kasih data di awal tadi surah Asy-Syura 192 sampai 194. Proses turunnya Al-Qur'an itu ya tidak dengan Nabi langsung mendengar suaranya Allah, tidak.
Karena apa? Allah itu tidak terdengar suaranya, rupanya tidak mampu dilihat oleh manusia. Maka diutuslah Ar-Ruh Al-Amin, malaikat Jibril alaihissalam, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW juga dialami oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengklaim menerima firman. Tapi kan gak ada catatan mengatakan bahwasanya Bapa berbicara langsung kepada Yesus. Kan gak ada kan? Itu bukti ketiga kok gila. Ngapain aku sekolah di STT sana Ki kalau Bibelmu saja gak kau pahamin? Tidak ada data di dalam Bible di mana dikisahkan dia Bapak berbicara langsung pada Yesus, nggak ada datanya, gitu loh. Dalam memahami Bible kau saja, ya tidak ada cerita mengatakan bahwasanya Bapak berbicara langsung kepada Yesus, kepada Matius, Markus, Lukas, bahkan kepada Paulus. Ayo lagi, kau jangan memframing gitu loh. Seolah-olah karena kau udah sekolah STT kau tuh pinter. Ya, aku Ki jujur aja Ki, mending aku gak usah kuliah lagi daripada gila kayak kau Ki. Jujur aku bilang, mending aku gak usah kuliah daripada aku gila kayak kau. Jelas pertanyaanku, tinggal jawab ada apa tidak ada. Kan gitu. Legalitas dalam Bible berasal dari Tuhan, ada atau tidak ada. Kau ngotot dalam Matius 28 nomor 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah mereka seperti yang ku ajarkan kepadamu. Gak nyambung loh kok Ki. Ya Allah, untunglah kau belum punya anak Ki ya. Inilah mungkin salah satu bukti kebesarannya Allah ya, belum dipercayakan kau punya anak. Gak mungkin seorang anak dikasih bapak gila, gitu. Bisa kau bayangkan andaikan anak menonton, anakku aja Ki nengok kau Ki, anakku paling besar berapa kali nonton aku debat sama kau, anakku bilang, Pi, kayaknya Om Oki itu gila lah Pi, katanya. Kenapa kakak ngomong gitu? Gak nyambung loh Pi, gak usah aja sama dia, kayak gila dia Pi. Jadi aku berpikir, cocok juga si Oki belum pandai bikin anak kan. Kalau sempat dia punya anak-anaknya nonton, aduh, gila bapakku katanya. Kalau Faruk kan minta legalitas dalam Bible, bahwasanya Bible itu datang dari Tuhan. Gak nyambung bapakku, malu kali aku punya bapak gila, bah kata. Oke. Silakan nanti Hidayah kasih datanya Hidayah. Siap. Ada atau tidak ada, gitu aja lah. Ya. Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Semakin dia menyerang pribadi kan saya bilang dia semakin dia semakin menunjukkan agamanya mengajarkan dia seperti itu. Nggak masalah, kita nggak perlu balas. Ya, saya mau tanggapi. Faruk Sianipar tadi berkata ya teman-temannya, tidak pernah Allah itu berfirman langsung kepada nabi-nabi. Kubuktikan kalau kau tidak pernah baca Quranmu. Makanya kau belajar deh. Makanya pentingnya belajar. Jangan cuma ngomong. Diam waktu saya. Jangan kau panik. An-Nahl 51. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ini Allah mau berfirman kepada Nabi Musa. Kau bilang tadi Allah tidak pernah berfirman kepada Nabi. Kau belajar nggak Quranmu? Innani ana Allah. Itu Allah mau berbicara kepada siapa? Di dalam surat Toha 14, Allah mau berbicara kepada Musa. Makanya dek, kau belajar dek. Benar kata Ripa, kalau cuma diskusi modal hujat tanpa sekolah ya longor. Cuman modal framing gila. Astaga. Terus dia mengatakan tadi teman-teman, banyak orang pintar lahir bukan karena bangku sekolah. Betul, salah satunya orang yang mengatakan kalau bumi itu bulat, air laut tumpah. Terus orang yang mengatakan batu Hajar Aswad itu boleh diganti. Betul. Kaulah itu orangnya. Sama si Ucup PA.
Gitu ya. Kalau cuma modal-modal hujat Faruk, ngapain kita diskusi? Nggak berkembang diskusi ini kalau cuma modal framing gila. Buat apa? Agamamu mengajarkan kamu kalau berdiskusi boleh ngomong kasar begitu? Hah? Apa agamamu mengajarkan kamu? Kau sedang menentang apa yang tertulis di dalam Quranmu. Berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Kau ini Islam atau bukan? Kau orang Islam atau bukan? Kau Islam apa bukan? Karena Islam di dalam Quran jelas, ya kan? Berdiskusilah dengan ahli kitab itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan dipotong lah, kecuali. Sebentar. Ini kau bertanya bukan? Kau dari tadi motong-motong waktu saya. Kenapa kau kejang-kejang? Kenapa kau kejang-kejang waktu saya dan kau potong-potong? Kau bukan Islam rupanya. Apa boleh di dalam Al-Quranmu ketika kau berdiskusi dengan orang kafir, katakanlah dia gila, fitnahlah dia? Apa boleh? Coba, mana Quran yang memperbolehkan itu? Ya teman-teman, pertanyaan kita tidak dijawab sama sekali. Untuk apa kita menanggapi pertanyaannya? Kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak mansuh? Pertanyaan saya juga, di mana Allah mau berfirman langsung kepada Nabi Muhammad? Kau katakan tadi tidak ada. Terus di mana buktinya kalau Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan? Kau jawab dulu pertanyaan saya, baru kau bertanya. Jangan kau cuma modal bertanya, Pak. Kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak mansuh? Itu pertanyaan saya. Ya, kalau nggak ada ilmu ngomong, kalau cuma diskusi modal gila. Kau diskusi aja mana kecil sana. Kau sedang mempermalukan agamamu. Itu, semakin kau seperti itu Faruk, agamamu yang malu. Karena nggak ada adabnya kau. Kau tidak menunjukkan seperti orang yang punya agama. Ketika berdiskusi, pribadi lah diserang, nggak punya anak lah, makai narkoba lah, apalah. Memang berat teman-teman ya. Itu. Sekarang kau jawab aja. Saya tidak akan membalas semua hujatanmu kepada saya. Saya tidak akan membalas kepada pribadi saya. Tapi kita ke poin pertanyaan aja. Kenapa Allah mau bisa berfirman kepada Nabi Musa secara langsung, tapi kepada Nabi Muhammad tidak bisa secara langsung? Harus melalui malaikat Jibril. Silakan nanti jawab pakai data dan pakai dalil. Coba lah teman-teman kan, kalian bisa saksikan kan, cengeng, dibilangnya pula aku menghujat. Ayat Quran dipotongnya pula itu, gitu loh. Berdebatlah dengan mereka ahli kitab dengan cara yang baik. Kelanjutannya ada itu, kecuali orang-orang zolim di antara mereka, ya kayak kau lah yang gila. Ya kalau kau gini Ki ya, adab itu boleh kita tunjukkan. Bagian dari adab itu ya dengan mengembalikan orang gila dengan kegilaannya, itu ada. Gitu loh. Jangan kau perlakukan orang waras seperti orang gila, itu nggak beradab. Gitu loh. Tapi perlakukanlah orang gila sebagaimana kebiasaannya orang gila, itu ada. Kau nggak boleh pukulin orang gila ketika orang gila itu makan tai. Namanya dia gila. Gitu loh. Yang ngomong sama dia, kau gila. Jangan kau makan tai. Begitu saja dibilangnya. Jangan kau makan tai kok kotor. Tapi kalau orang waras ada makan kotoran, ditampar dia. Boleh dikasari dia karena dia waras makan kotoran. Ini kan dari awal diskusi tadi kan kau nunjukkan kegilaanmu karena kau gak nyambung. Aku tanya, mana datanya di dalam Bible? Di mana Bible itu mengklaim datangnya dari Tuhan? Ajarkanlah mereka seperti apa yang kau ajarkan kepadanya. Kan gak mungkin kau bilang kau waras. Kalau sekali dua kali gak apa-apa Ki. Kau percayalah Ki. Cuman akulah apologit Islam yang sabar menghadapi orang gila Ki. Aku
itu ya menolak diskusi sama orang gila sepertimu, menolak. Cuman aku yang berusaha sabar, aku masih mengharap kau bisa waras, gitu loh. Tapi apa yang aku sampaikan ini tentang orang yang pernah menggunakan narkoba, kejiwaannya itu terganggu karena banyak saraf yang terputus, itu benar. Dokter yang mengatakan itu bahayanya si putih itu, si garam Cina itu tadi, gitu loh. Itu memang dampaknya, gitu loh. Kan di awal tadi kan aku sudah bilang, aku percaya kau nggak gunakan narkoba lagi di zaman sekarang. Aku percaya. Cuman aku takut ini dampaknya karena dulu pernah pakai. Dulu kan kau pernah pakai, kau bilang. Ini hanya dampaknya. Makanya kau terkesan seperti gila. Kalau kau nggak mau digila-gila, ini nyambung lah kau diajak ngomong. Ini kok nggak nyambung diajak ngomong. Dibilang gila sakit hati. Kau bilang aku nggak beradab, tinggal aja kau. Terus kau bilang Nabi Musa alaihissalam, kau bilang bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Allah tidak berbicara langsung kepada seluruh para nabi. Gak ada kau bilang seluruh para nabi. Kan kau bilang tadi berdasarkan surah 192 sampai 194, historical turunnya Al-Quran itu dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah. Kan itu isinya kan. Terus kau tanya mana ayatnya? Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW, gila kau. Di dalam Al-Quran dikatakan seluruh manusia itu berbicara kepada Allah itu melalui tabir. Bahkan kepada Musa pun tidak langsung Allah itu berfirman, tetapi melalui tabir. Tabirnya apa? Sebatang pohon. Tetap pakai tabir. Nih datanya nih. Ya, nih datanya Dinda ya dalam surah Al-Qasas ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon. Ini tabirnya. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Apakah pada waktu itu Musa melihat wujud Allah? Tidak. Itu Musa tidak melihat wujud Allah langsung, gitu loh. Kau beri di dalam Bibelmu, adakah Bapak berbicara langsung kepada Yesus? Kan nggak ada. Tolong lagi. Aku kayak mana ya? Udah gak tega aku sudah diskusi sama kau loh. Teman-teman Kristen aja pun kurasa udah banyak mandang kau nih. Bener syok ini gila loh. Sekarang aku coba kau dokter kejiwaan dulu Ki. Mungkin ada pengaruhnya kan, karena dulu kok ada saraf-saraf yang putus ya. Kalau enggak buktikan, nah, ada apa tidak dalam Bibelmu di mana dikatakan Bibel itu berasal dari Tuhan? Ada nggak datanya? Sederhana loh pertanyaanku loh. Kalau nggak nyambung juga kau nggak tahu lah bagaimana menyampaikan itu sama kau. Ya. Oke. Iya. Kalau kita bicara tentang psikologis, orang gila akan menganggap orang lain itu gila. Orang gila akan menganggap orang lain itu gila. Oke, jangan kau potong ayat Al-Quran, oke? Ya, berdiskusilah dengan ahli kitab itu dengan cara yang sebaik-baiknya, kecuali mereka zalim. Dari awal diskusi saya, apa saya ada zalim sama kamu? Apa saya ada menghujat pribadimu? Yang sedang zalim itu kau, Faruk. Ya, dari tadi isi diskusimu cuman menghujat pribadi orang. Terus kau bilang pengguna narkoba itu sarafnya pasti putus walaupun dia bertobat. Banyak orang-orang hebat. Banyak orang-orang hebat yang ada di Indonesia ini, Faruk, lahir dari mantan pengguna narkoba. Bahkan salah satu ustadz yang saya kagum, yang beliau sudah meninggal, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, itu mantan pengguna narkoba. Kau boleh cek. Sebelum dia menjadi ustadz, siapa rupanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Siapa? Makanya jangan merendahkan, Faruk, ya. Kau cuman bawa-bawa, pantasan kan saya bilang teman-teman, Unirifa aja tidak senang dengan cara mereka diskusi ini.
Makanya sama Hesti kan ada masalah. Aduh. Diskusi kok bawa-bawa pribadi itu loh, aku bingung. Kau mau diskusi apa mau serang-serangan pribadi? Kalau mau diskusi, kalau mau serangan-serangan pribadi. Terus kau bilang banyak debater yang tidak mau diskusi dengan saya. Saya yang tolak-tolak. Karena saya memang minggu-minggu ini lagi nggak bisa diskusi. Cuma Nandar yang ngambek sama saya karena saya nggak mau tiktokan. Kalau debater Kristen bener nggak ada yang mau sama kau kecuali saya, karena mereka tahu kau sudah gila. Itu teman-teman, kau sudah gila Faruk. Makanya kalau kalian lihat video Faruk itu yang pakai kacamata hitam nih ya teman-teman, lihat lidahnya. Mau kutunjukkan videonya. Gini. Astaga, langsung dihapus itu videonya kita sama dia. Mau kalian lihat lah videonya Faruk Sianipar waktu dia joget-joget itu teman-teman, sambil lidahnya gini teman-teman. Kayak orang make itu Faruk. Ya tapi nggak perlu ya teman-teman ya, kita nggak perlu masuk ke arah pribadi. Kita tetap lakukan apa yang diajarkan Kristus, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Sebelum kita dihina, Tuhan Yesus sudah lebih dulu dihina. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Kita tidak perlu membalas segala hujatan Faruk terhadap pribadi kita. Kita tidak perlu bahas ya teman-teman ya. Kita nggak perlu balas lagi. Sekarang gini aja, kau mau diskusi by data atau mau menyerang pribadi? Gitu. Dibandingkan nanti saya ikut arahmu, saya menghujat pribadimu, memframing pribadimu, itu membuat dosa buat saya. Kau mau diskusi yang ngomongnya enak atau yang ngomongnya nggak enak? Kalau kau diskusi mau yang ngomong yang enak sama yang lain aja Pak. Karena ketika saya berdiskusi dengan orang, saya tidak pernah merendahkan orang lain Pak. Itu aja. Baper enggak, marah enggak. Malah saya takut saya dosa nantinya ketika saya juga ikut memframing kau. Gitu. Memframing keluargamu. Nanti saya jadi dosa. Sekarang kita tunggu aja teman-teman. Mau bahas tentang agama benar-benar tidak ada tendensi untuk menyerang pribadi, lanjut. Tapi kalau ada tendensi untuk menyerang pribadi, dibandingin saya nanti ikut menyerang pribadimu buat apa? Ya, bikin saya berdosa. Kita pastikan dulu ini, kita dengar 5 menit dulu. Itu, kalau dia mau diskusi baik-baik, kayak kita diskusi baik-baik. Ya, silakan, Faruk Sianipar. Kita tidak perlu membalas ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Dia memframing seakan-akan aku zolim kepada dia. Kau yang buat aku tuh seakan-akan menderita loh Dinda, karena kau memberikan jawaban yang gak nyambung. Makanya di dalam ayat itu, kecuali orang yang zolim, kau zolim sama aku. Dari awal diskusi tadi aku minta datanya, ada atau tidak ada dalam Bibelmu, di mana Bibelmu itu yang memverifikasi apa yang ada dalam Bibel itu datangnya dari Tuhan. Mana datanya? Kau lari tak kemana-mana, nggak nyambung. Wajarlah Kaki, aku mencurigai. Jangan-jangan bener ini kok gila. Ya sudah, berarti kita buang kemana-mana. Kan merajuk kajo.